Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu rendah hati dan hidup hemat. Pelajaran ini adalah pelajaran kelas 8 pada semester 2 menggunakan kurikulum 13. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah siswa dapat memahami makna yang terkandung dalam kedua surat, yaitu surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 27. Sebelum belajar, mari kita sama-sama baca kembali ayat yang pernah kalian baca sebelumnya, yaitu ayat yang kaitannya dengan materi ini. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita baca sekali lagi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka mengucapkan salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Kita baca sekali lagi. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 27. Naon Kang? Gorengan? Seberapa Mang? 500 Kang. Anu bener be kos 500. Lain 100 tak ya? Hah? Aduh, punten ayeuna mah sembako naik terus Kang. Anu bener Mang, siapa menang? Hah? Bahaya sekali itu si Sadik itu.
Bener Kang, ayeuna mah keur mahal segala-galana. Pinter ya beri. Mang, harus juga membayar banyak. Aduh, nuhun mana? Sami mamang kayak gitu marah dia. Hanya mang. Kemarin kita sudah membaca Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 serta memahami maknanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan yang terdapat dalam surat tersebut. Yang pertama, kandungan Surat Al-Furqan ayat 63. 1. Hamba Allah adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. 2. Hamba Allah adalah orang yang apabila disapa, membalas sapaan itu dengan ucapan yang mengandung keselamatan. 3. Hamba Allah yang selalu berzikir. Berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Furqan ayat 63, setiap manusia diperintahkan agar selalu menerapkan perilaku rendah hati atau tawadu. Rendah hati
adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga dengannya seseorang akan merasa tidak akan angkuh dan sombong. Orang yang rendah hati berkeyakinan bahwa kelebihan yang ada pada dirinya semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak merendahkan orang lain, kemudian bertutur kata lemah lembut dan baik, tidak menyombongkan sesuatu yang ada pada dirinya, baik itu harta, rupa maupun kepandaian. Yang kedua, kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. 1. Sesungguhnya pemboros-pemboros, orang yang suka mubazir adalah saudara syaitan. Syaitan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa berfoya-foya atau menghambur-hamburkan harta termasuk perbuatan boros yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Setiap muslim harus dapat menerapkan perilaku hemat dan sederhana. Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita. Hemat akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Kemudian, sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan tidak berlebih-lebihan. Dengan menerapkan kedua perilaku tersebut, maka akan lahir sikap peduli terhadap sesama. Ada bagian untuk orang lain di antara setiap rezeki yang kita terima. Kita harus memberikan kepada orang yang membutuhkannya. Di antara perilaku tersebut, bentuk implementasi hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, berusaha menjadi orang yang dermawan, memberikan sebagian rezeki kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti keluarga dekat, orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang yang membutuhkan. 2. Memperbanyak sedekah dan infak. 3. Meninggalkan gaya hidup boros. 4. Selalu bersyukur apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang diberikan Allah. Yang kelima, menghindari perbuatan yang mubazir. Misalnya dengan menghidupkan lampu di siang hari, menghidupkan televisi dalam keadaan hidup pada saat tidur, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi isi kandungan Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemat adalah membelanjakan harta dengan baik, tidak berlebih-lebihan, namun tidak lantas pula menjadi bakhil atau kikir. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Manfaat perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa lebih menahan diri, rajin menabung, lebih pandai dalam mengelola uang, hidup menjadi lebih berharga bagi sesama,
terhindar dari stres, terhindar dari pemborosan, melatih sikap disiplin, hidup lebih bahagia, bisa digunakan untuk masa depan, bisa bersikap lebih sederhana. 8 contoh sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak boros berbelanja. Kedua, berbelanja sesuai kebutuhan. Ketiga, berbelanja sesuai kualitas barang. Keempat, tidak membuang air. Kelima, tidak membeli barang yang tidak bermanfaat. Keenam, menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Ketujuh, memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan. Kedelapan, mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Demikianlah teman-teman cerita singkat dari saya tentang pengertian manfaat serta contoh perilaku hidup hemat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.